ketika mati, ketika meninggal dunia, masuk ke liang lahat, yang ditanya bukan apa pangkatmu, apa jabatanmu, apa pengaruhmu, berapa hartamu, berapa lemburmu, berapa istrimu. Tapi yang ditanya adalah tentang sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 10 menit ya. Kalau 7 menit kan kultum, kuliah 7 menit. Kalau 5 menit kulik, kuliah 5 menit. Kalau 3 menit putil, kuliah 3 menit. Ini 10 menit kosong. Kuliah 10 menit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat, tidak ada kata yang paling baik, tidak ada kata yang paling utama selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat khususnya. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sudah diberikan karunia fisik yang komplit, diberikan panca indera beserta fungsinya. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa menjalankan kewajibannya, menjauhi segala larangannya, yaitu dengan kata takwa. Salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan menjalankan sholat, menegakkan sholat, karena sholat adalah rukun Islam yang kedua yang wajib diyakini dan wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang baligh dan berakal. Sholat dari fi'il madhi sholla yusolli sholatan, yang artinya doa secara harfiah. Namun pengertian sholat secara istilah adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang dilakukan dari mulai niat dan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan tentunya dengan syarat-syarat yang telah disyariatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya, di mana waktunya ada 5. Yang pertama terangkum dalam kata Islam.
isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Inilah waktu yang telah ditentukan di dalam agama kita bahwa sholat itu dijalankan 5 waktu. Alal mu'minina, redaksinya alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, bukan alal muslimina, atas orang-orang muslim, atas orang-orang Islam. Karena Islam ya, seorang muslim tidak semuanya berkewajiban menjalankan sholat karena belum memenuhi syarat, belum balik dan belum berakal. Itu makanya redaksinya orang-orang yang beriman. Dan juga bukan alan nas, atas orang-orang, atas manusia. Kenapa? Karena manusia itu ibarat kendaraan merek ya. Ada merek, ada emblem, merek Toyota, Daihatsu, Suzuki, Hino, Nissan. Nah, orang itu juga punya emblem, punya logo. Ada logonya Islam, Kristen, Katolik, dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya redaksi alal mu'minina adalah atas orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa sholat itu adalah kewajiban. Karena dalam hal ini konteksnya sholat, percaya, iman, orang yang beriman. Apa itu iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Itulah iman. Sehingga orang-orang yang beriman yang diwajibkan untuk menunaikan sholat. Dan dalil ini diikuti sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. Buniyal Islam ala khamsin, didirikannya Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, saksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Wa iqamis shalat, dan mendirikan salat. Ini yang tadi nomor 2, rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Kemudian wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan. Ini dalil-dalil, baik dalil maupun hadis yang berkaitan tentang salat. Maka dari itu, salat itu sesibuk apapun jangan tinggalkan salat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang mengerti keadaan, yang mengerti waktu. Ketika ketiduran, kelupaan, boleh dikodok. Ketika dalam perjalanan, safar, boleh dijamak dan dikosor. Ketika dalam sholat itu sendiri, lupa rukun dan lupa jumlah rakaatnya, disempurnakan dengan sujud sahwi. Artinya sholat ini memang ibadah yang tahu keadaan, dan pelaksanaannya pun tidak harus dengan berdiri. Boleh berdiri jika mampu,
boleh duduk, boleh juga berbaring, bahkan boleh dengan isyarat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah, qu'udan dalam keadaan duduk, dalam keadaan Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan berbaring, yang memikirkan penciptaan Allah langit dan bumi. Ini dalil daripada sholat boleh dilakukan dengan berdiri jika mampu, dan ketika tidak mampu boleh dengan duduk dan boleh dengan berbaring, bahkan dengan isyarat. Ini yang patut kita cermati, sehingga sesibuk apapun kita, kalian ya, kita bersama ya, dengan aktivitasnya, jangan tinggalkan sholat ya. Itu tadi, sholat itu enggak dipaksakan kayak orang kerja ya. Buru-buru, orang mau kerja aja hujan udah lah berangkat, macet juga ikut ngantri ya. Apalagi sholat ke masjid, udah waktunya sholat, gerimis pakai payung bisa, banjir dikit naikin celananya, naikin sarungnya ya. Atau bila perlu yang punya mobil pakai mobil ke masjid ya. Itu jadi sholat itu wajib ya dilakukan, tidak bijaksana, toleran waktunya. Kenapa? Karena kita ketika mati, ketika meninggal dunia, masuk ke liang lahat, yang ditanya bukan berapa banyak apa pangkatmu, apa jabatanmu, apa pengaruhmu, berapa hartamu, berapa lemburmu, berapa istrimu. Tapi yang ditanya adalah tentang sholatnya. Inna awwala ma yuhasibu bihi abdu fi yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang dihisab, pertama kali dihisab, ditanyakan pada saat nanti di hari kiamat adalah sholatnya, bukan hartamu. Itu sekali lagi, sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ya, sekali lagi dengan tegas, yang dihisab, yang ditanyakan adalah tentang sholatnya. Untuk itu, agar sholat tidak menjadi beban, mindsetnya dirubah. Jangan dijadikan kewajiban, tapi dijadikan kebutuhan, bahwa kita butuh sholat, bukan sholat yang butuh kita. Kita butuh sholat sebagaimana kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh minum, kita butuh olahraga. Untuk apa? Ikhtiar untuk sehat. Begitu pula sholat. Untuk apa? Untuk keselamatan dunia wal akhirat. Biar selamat dunia dan akhirat. Orang yang gak sholat itu sama aja meruntuhkan agamanya. As-sholatu immaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha, maka barang siapa telah meninggalkannya akan sholat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat. Yuk sama-sama kita saling mengingatkan. Sesibuk apapun kita beraktivitas sebagai karyawan, tetap jangan tinggalkan sholat. Udah 10 menit. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.